Bayangkan, di tengah malam yang sunyi, ponsel Anda berdering dengan nomor asing. Di layar hanya terpampang deretan angka menyeramkan. Jantung berdegup kencang, jemari bergetar saat mencoba memutuskan apakah akan mengangkat atau membiarkannya terus berbunyi. Namun, yang lebih menakutkan adalah bayangan pertanyaan yang menghantui. Apa yang terjadi jika aku benar-benar menjawab panggilan ini? Di era digital seperti sekarang, teror tidak selalu berwujud makhluk menyeramkan yang menampakkan diri. Kadang, ia menyusup melalui perangkat yang paling sering kita gunakan, telepon genggam. Nomor telepon tersebut adalah salah satu urban legend modern paling terkenal yang menggabungkan horor klasik dengan teknologi masa kini. Legenda ini konon bermula pada awal tahun 2000-an di sebuah desa kecil di Amerika Serikat. Cerita tentang nomor misterius ini beredar dari mulut ke mulut, lalu merambah forum-forum internet hingga menyebar ke seluruh dunia. Angka 666 sendiri memiliki reputasi panjang dalam kebudayaan barat. Angka ini dikenal sebagai Number of the Beast, atau angka binatang, yang melambangkan kehadiran setan. Masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan mistis tentu mudah mengaitkan angka ini dengan hal-hal buruk. Maka, ketika ada nomor telepon yang terdiri dari 7 digit angka 6, orang pun mulai mengaitkannya dengan sesuatu yang gaib dan berbahaya. Cerita paling populer menyebutkan bahwa siapapun yang berani menghubungi nomor tersebut akan menghadapi konsekuensi menyeramkan. Legenda ini memiliki beberapa versi yang berbeda. Namun intinya sama, kematian dan kesialan akan mengikuti. Beberapa kisah menuturkan bahwa saat panggilan tersambung, si penelepon tidak akan mendengar suara manusia, melainkan bisikan-bisikan dingin yang menusuk ke telinga. Versi lain menyebutkan bahwa setelah panggilan berakhir, nomor tersebut justru akan menelepon balik. Suara dari ujung telepon akan menyebutkan tanggal kematian penelepon, sebuah ramalan yang mustahil untuk diabaikan. Selain itu, banyak yang percaya bahwa setelah menghubungi nomor itu, kehidupan seseorang akan berubah drastis. Mereka akan dihantui oleh bayangan hitam, mendengar bisikan di malam hari, merasakan hawa dingin yang tak masuk akal, hingga mengalami serangkaian kesialan bertubi-tubi. Dari kecelakaan kecil, musibah, sampai kejadian tragis, semua dianggap sebagai kutukan akibat berani menghubungi nomor tersebut. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang remaja yang menerima tantangan dari teman-temannya untuk menelepon nomor itu. Dengan rasa penasaran bercampur keberanian, ia menekan tombol panggil. Setelah beberapa detik, terdengar suara berbisik, lirih namun jelas. Aku tahu siapa kamu, dan aku akan datang untukmu. Sejak malam itu, remaja tersebut mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Lampu kamarnya sering mati sendiri, ia merasa ada sosok yang mengawasi dari sudut gelap, dan tubuhnya selalu merasakan hawa dingin. Beberapa minggu kemudian, ia dikabarkan meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal. Walau kebenaran cerita ini sulit diverifikasi, kisah tersebut telah menjadi bahan bakar bagi berkembangnya mitos tentang nomor tersebut. Kisah lain datang dari seorang pria dewasa yang mengaku menerima telepon misterius dari nomor itu. Awalnya ia mengira hanya lelucon, tetapi ketika mengangkat, ia mendengar suara berat yang hanya berkata, "Waktumu sudah habis." Sejak hari itu, ia mengalami serangkaian kesialan, mulai dari kehilangan pekerjaan, ditinggalkan pasangan, hingga rumahnya terbakar karena korsleting listrik. Secara rasional, nomor tersebut tidak memiliki fungsi khusus. Di banyak negara, operator telepon tidak pernah mengalokasikan nomor dengan pola seperti ini untuk penggunaan publik. Jikapun ada, biasanya hanya digunakan untuk layanan internal atau pengujian jaringan. Fenomena
ini sesungguhnya merupakan contoh cerita horor modern yang memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap teknologi. Jika dulu orang bercerita tentang hantu yang muncul di kuburan atau rumah tua, kini horor bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, lewat ponsel, internet, bahkan aplikasi pesan instan. Para ahli menyebut fenomena seperti ini sebagai bentuk digital folklore, yaitu cerita rakyat modern yang berkembang di dunia maya. Urban legend seperti nomor tersebut menjadi populer karena memadukan elemen klasik, angka setan, ramalan kematian, dengan benda yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, telepon genggam. Dengan hadirnya media sosial dan platform video, legenda ini semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Banyak konten kreator yang mencoba menghubungi nomor tersebut secara langsung, merekam prosesnya. Beberapa video memperlihatkan telepon yang tersambung dengan suara-suara aneh, meskipun tidak sedikit yang diduga hanya rekayasa demi konten viral. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Semakin banyak orang membicarakannya, semakin legenda ini bertahan hidup di ingatan kolektif masyarakat. Bahkan, ada sebagian orang yang dengan sengaja menggunakan nomor mirip nomor tersebut untuk menipu atau menakut-nakuti orang lain. Misalnya, mengirim pesan anonim, melakukan panggilan prank, hingga menyebarkan kabar bohong. Hal ini membuat perbedaan antara fakta dan fiksi semakin kabur. Psikolog menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk mempercayai cerita menyeramkan, terutama yang melibatkan hal-hal gaib dan kematian. Rasa takut adalah emosi primitif yang telah ada sejak zaman purba. Dalam konteks modern, rasa takut itu menemukan wadah baru melalui urban legend seperti nomor tersebut. Selain itu, angka 666 sendiri sudah lama diasosiasikan dengan kejahatan dan setan. Sehingga, ketika dikaitkan dengan sebuah nomor telepon, pikiran manusia langsung menghubungkannya dengan ancaman kematian. Efek konfirmasi bias membuat orang cenderung mencari dan mempercayai bukti-bukti yang mendukung ketakutannya, meski bukti tersebut tidak kuat. Pada akhirnya, nomor telepon tersebut hanyalah sebuah urban legend. Tidak ada bukti ilmiah atau data nyata yang menunjukkan bahwa nomor ini memiliki kekuatan gaib. Namun, daya tarik kisah ini terletak pada kemampuannya membangkitkan rasa takut, membuat orang bertanya-tanya, dan menimbulkan ketegangan hanya dari deretan angka di layar ponsel. Cerita ini membuktikan satu hal penting. Dalam dunia yang semakin digital, horor pun ikut bertransformasi. Ia tidak lagi bersembunyi di rumah tua berhantu atau hutan gelap, melainkan bisa hadir lewat sebuah telepon genggam yang ada di saku kita. Mungkin itulah mengapa kisah nomor tersebut terus bertahan dan menyebar hingga kini. Karena terkadang, ketakutan terbesar bukanlah dari apa yang kita lihat, melainkan dari apa yang berani kita hubungi.